Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi anak-anak semua. Pagi Baik, pagi juga. hari ini kita mulai lagi. Kita kembali lagi belajar sejarah Indonesia dengan materi baru. Nah, eh, sebagai informasi, daftar hadir, kemudian materi, semua Bapak udah share ya di classroom masing-masing. Ya, jangan lupa isi daftar hadirnya. Kemudian sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Silakan Igun dipimpin dulu berdoa, silakan. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih buat Igun. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya ya secara hikmat. Sebentar Bapak share dulu share screen-nya. Oke, baik. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, kita ada kuis ya, kuis eh, mencari kata. Di monitornya kelihatan apa? Kuis kan? Iya, Pak. Nah, baik di sini. Nah, di sini ada peninggalan-peninggalan kerajaan Islam di Indonesia. Di sini ada 10 kata. 10 katanya kalian kalian cari di kata-kata yang ada di sini. Ya. Nah, seperti ini gini. Ini ada kitab Salatus Salatin gitu ya. Nah, kalau dia betul berarti warnanya hijau atau biru. Yang nampak di layar monitor kalian apa lagi? Gurindam 12. Gurindam 12. Oh iya, di bawahnya nih, Gurindam 12. Ada lagi? Ada 10 kata sebenarnya, berarti ada 8 kata lagi. Kalian Koin cari 5 dirham, aja jadi. Apa? koin dirham. Koin dirham. Di mana posisinya? Oh iya, di bawahnya lagi. Oke. Kaligrafis. Kaligrafi. Nah, di sini ya. Lanjut. Keraton Surakarta, Keraton Surakarta. Di mana posisinya? Karena mau bingung juga ini. Di mana posisinya keraton? dekat R Pak, R. Oh ini. Kaligrafis. Oke. Oke. Mau lanjut lagi? Berarti cukup ya.
sebenarnya ada 10 ya, karena kita mengingat waktu ya. Berarti kalian sudah paham ya. Oke, bentar. Udah kelihatan? Baik, Bapak paparkan dulu. Sebentar ya. Kelihatan nggak ya? Belum, Pak. Belum ya? Belum ya. Oke. Udah? Udah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ini ada. Coba dibacakan dulu si Bintang, nah coba Bintang. Suara yang besar Bintang. Motivasi kita untuk hari ini. Kelihatan Bintang? Apa, Pak? Coba motivasi hari ini. Motivasi hari ini, sejarah adalah aset yang berharga. Membuang sejarah itu bagaikan membuang hasil-hasil penelitian berharga yang telah diteliti di masa lalu dan mencoba meneliti dari awal tanpa referensi masa lalu. Oh, baik. Berarti orang-orang yang suka melupakan sejarah berarti orang yang suka mengabaikan hasil-hasil penelitian masa lalu ya. Jadi jangan sampai kita melupakan hal-hal yang bersejarah dalam hidup kita. Nah, baik, untuk kompetensi dasar hari ini ya, kita masuk ke KD yang baru. Di sini KD-nya di KD 3.8 ya, menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih ada pada kehidupan masyarakat Indonesia masa saat ini. Kemudian di IPK-nya di sini ada 2, di 3.8.1 ya, mengidentifikasi lokasi dan sumber sejarah kerajaan-kerajaan Indonesia, Islam di Indonesia. Kemudian di 3.8.2 menganalisis bukti kehidupan pengaruh Islam yang masih ada sampai saat ini. Kemudian di KD keterampilannya di 4.8 menyajikan hasil penelitian dalam bentuk tulisan. Jadi nanti di IPK-nya nanti kalian membuat karya ilmiah. Nah, kemudian di tujuan pembelajaran ya, kita menggunakan program based learning ya. Kalian diharapkan dapat mengidentifikasi lokasi sumber sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia serta menganalisis bukti-bukti kehidupan pengaruh Islam yang masih ada sampai saat ini. Kemudian mampu berpikir kritis, menyelesaikan masalah kreatif dan inovatif secara berkelompok. Jadi nanti kalian dibagi juga beberapa kelompok. Serta mengemukakannya dalam bentuk tulisan dengan mengembangkan sikap integritas, disiplin, rasa ingin tahu, kerja keras, gemar membaca, memanfaatkan berbagai sumber sejarah yang ada di sekitarnya. Makanya nanti kalian memang diharapkan untuk ini ya, lebih ini lagi ya, aktif lagi ya. Kemudian ini peta konsepnya ya. Di sini ada apa namanya, bukti-bukti peninggalan kerajaan Islam ya, kemudian lokasi dan buktinya di sini. Baik, kalau untuk kerajaan Islam ya, yang kalian tahu bahwa peninggalan-peninggalan kerajaan Islam itu pasti berbeda dengan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Perbedaannya apa? Kalau Hindu-Buddha lebih cenderung ke peninggalan apa? Halo? Candi. Kalau Hindu-Buddha lebih ke candi-candi, ya kan? Ya, Pak. Karena memang tempat sucinya itu candi, ya. Kalau Islam yang paling dominan peninggalannya apa? Masjid. Masjid, ya, pasti masjid. Kemudian nanti ada keraton-keraton, ya. Nah, dari perkembangannya itu luar biasa perkembangan masjid hingga sampai saat ini, ya. Nah di sini
kita kan di apa namanya, kalau peninggalan Islam sebenarnya kita itu ini ada yang masuk bentar. Kita itu kan sebenarnya sudah ada peninggalan-peninggalan yang di dekat kita. Nah, kalau dari gambar yang kalian tahu ini peninggalan kerajaan apa? Yang sudah pernah ke sini. Bakal kemarin kita mau ke sini rencananya, tapi pandemi nggak jadi. Yang dari monitor kalian, ini masjid apa ini? Halo, kelihatan nggak? Kurang, Pak. Kurang kelihatan ya? Ini kan apa? Nampak sekali ini adalah masjid Penyengat, Pak. penyengat, ya. Penyengat itu peninggalan dari kerjaan apa? Riau? Kerajaan Riau? Kerajaan Riau Lingga. Yang kalian tahu itu pasti cuma penyengat, pulau penyengat, ya kan? Padahal sebenarnya di balik pulau penyengat itu luar biasa, ya. Apa namanya? Ada misteri di balik itu yang belum kalian pecahkan sebenarnya, ya. Nah, di situ juga ada karya yang luar biasa juga, peninggalan dari Raja Ali Haji, itu Gurindam 12, ya kan? Ya, Pak. Nah, coba di sini juga masih kelihatan ya? Ini ada video. Sebentar. Kita nonton video dulu sebentar. Kelihatan? Ya, Pak.
Lagi perekam. Ya, Pak? Baik, sudah melihat ya semuanya tadi ya tentang pemaparan yang ada di video ya. Kurang lebih sudah mulai paham ya tentang peninggalan-peninggalan bukti sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Nah, saat ini Bapak sekalian beberapa kelompok ya nanti kalian bahas karena nanti yang kalian bahas itu adalah di soal-soal yang ada di LKPD ya, karena LKPD-nya udah Bapak share ya. Baik, ini kita ada berapa orang ini Bapak cek dulu. Ada berapa nih semuanya? Biar kelompoknya jelas ya. Ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti Bapak bagi aja 2 kelompok lah ya. 2 atau 3 kelompok ya. Halo. 2 Mana kelompok. suaranya? Boleh Pak, boleh. 2 kelompok aja deh ya. Ke kelompok 1 sama kelompok 2. Nah, kelompok 1 bisa tuh si Anu dulu deh. Celia nih. Celia mana open cam-nya? Coba di Anu dulu, dibuka dulu. Nah, tuh kan cantik ya kan? Ada Celia di kelompok 1. Natasha yang belum open cam dulu nih. Natasha ya kelompok 1 dengan Celia ya. Kemudian ada Gary, kemudian ada Setia Budi. Oke. Kelompok 2 ada Bintang, kemudian ada Gading, Yayu, Raudatul. Apa lagi? Ada Dea. Dea mana kameranya Dea? Si Dea. Ada yang belum kebagian? Oke, kelompok 1 Celia, Natasha, Gary, Setia Budi ya. Kelompok 2 ada Bintang, Gading, Yayu, Raudatul sama dia. Oke. Nah, kalian sudah Bapak share ya LKPD-nya ya di grup ya tadi malam. Nah, kalian bahas di situ kan ada pembahasan tentang peninggalan-peninggalan kerajaan Islam yang ada dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku.
Nah, kalian ini dulu ya, kalian bahas, nggak usah lama-lama, karena memang kan sudah Bapak kasih materinya sebelumnya, 5 menit aja cukup ya, karena durasi kita nggak lama. Oke? Gimana? Setuju ya 5 menit ya? Setuju, Pak. 5 menit ya, karena udah materinya udah lengkap di situ ya, karena dari penjelasan videonya juga semuanya sudah lengkap di situ. Oke, sekarang waktunya 13.29, berarti 13.35 deh ya. Kita join lagi. Nggak apa-apa kalian open kameranya ditutup aja dulu, tapi jangan di close ya, jangan live group ya. Kalian bahas, boleh nanti kalau misalnya ada masalah, boleh WA pribadi ke Bapak ya, atau langsung di sini nggak masalah juga. Nah, 5 menit kalian bahas dari sekarang. Oke, silakan kalian bahas dulu. Silakan coba cek lagi di grupnya, karena sudah Bapak kasih materinya sama di LKPD-nya juga ya. Oke, silakan kalian komunikasikan dengan kelompok masing-masing. Coba semuanya kerjakan dulu 5 menit. Kalau ada masalah, silakan cek lagi LKPD-nya di LKPD ya. Kalau ada masalah, nggak apa-apa, japri Bapak aja. Oke, selamat bekerja ya. Kalau ada kendala di ini aja ya, diomongin ya di sini ya. Bapak siap menampung. Sepertinya nggak ada kendala ya, karena memang materinya sudah lengkap di situ. Lima menit, tolong waktunya diusahakan ya. Jangan nanti melebihi waktu dari 5 menit. Oke, ini ada pertanyaan. Kelompok 1 bahas apa, Pak? Jadi semuanya membahas kelima-lima soalnya ya. Jadi nanti nanti kelompok kalian itu dari soal 1 atau sampai 5 atau 1-2 aja yang dibahas, tapi usahakan semuanya dibahas dulu. Oke, ada masalah? Kelompok 1 dan kelompok 2? Waalaikumsalam. Lagi merekam, Bu.
2 menit lagi ya, usahakan waktunya jangan sampai lewat dari 5 menit ya. Oke, bentar lagi ya, 1 menit lagi. Oke, ini ada yang baru join nih, Sagita ya. Sagita, apa kabar Sagita yang baru join? Mana Sagita yang baru join? Oke, ini ada Fahmi yang baru join juga. Baru bangun ya Fahmi ya? Fahmi? Pada ditunggu loh tadi kedatangannya ya. Fahmi? Dari mana Fahmi? Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, nanti Fahmi ikutin aja ya. Kita sudah mau selesai nih diskusinya. Baik, waktunya sudah habis. Silakan join lagi, open cam lagi. Semuanya, buka kameranya, on-kan kameranya. Semuanya, halo. Kita mau diskusikan hasil dari kerja kelompok kalian. Oke, silakan dari kelompok 1 dulu deh. Kelompok 1 kan ada 5 soal ya. Kelompok 1 sampai 3 nggak apa-apa ya. Silakan bacakan 1 sampai 2 deh. Nanti kelompok 2, 3, 4, 5. Ayo silakan kelompok 1. Siapa dulu perwakilannya? Dari Celia, Natasha, Gary, Setia Budi. Celia deh. Gary, Pak. Coba Celia. Bapak udah rindu dengan suara Celia ini. Karena dia baru join nih di sini. Silakan Celia, calon pramugari katanya. Sila. Ayo Celia, silakan jawaban dari kelompok 1 untuk soal nomor 1 dan 2. Ya. Dengarkan Celia kan? Ayo, mana suaranya? Celi? Celia, suaranya mana? Iya, Pak. Udah siap? Udah siap kan? Benar, Pak. Aduh. Nggak kelihatan ya LKPD-nya ya? Lagi buka ya? Atau yang siap dulu deh, coba. Giri atau Budi?
Satu nomor dulu, misalnya nomor 1 Budi atau nomor 2 Gary. Ayo Kalian Ger. kayaknya belum selesai. Udah, Pak. Nomor Ah, 1 udah. ya. Oke. Nomor 1 dan nomor 2 ya. Nomor 1 itu peninggalan sejarah kerajaan Islam yang ada di Pulau Sumatera itu ada pertama dari Kesultanan Perlak dari tahun 840 sampai 1292. Kesultanan Perlak ini merupakan salah satu kerajaan Islam di Sumatera. Kerajaan Perlak ternyata memiliki mata uangnya sendiri. Ada 3 jenis yang dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu uang dirham, uang kupang, dan kuningan. Ada juga stempel kerajaan dan makam Raja Benoa. Yang kedua dari Kesultanan Samudra Pasai. Peninggalan-peninggalannya itu ada makam-makam bertulis nama raja-raja Samudra Pasai. Yang kedua ada koin berbahan emas yang pada zamannya menjadi alat pembayaran. Yang ketiga ada lonceng Cakradonyan. Dan yang keempat ada hikayat-hikayat raja-raja Pasai. Yang ketiga ada Kesultanan Lamuri. Kesultanan Lamuri ini terletak di daerah Aceh Besar yang berpusat di Lamreh, Kecamatan Masjid Raya. Kesultanan Lamuri ini kerajaannya lebih dulu muncul dari berdirinya Aceh Darussalam. Dan peninggalannya itu ada benteng Kutalobo atau salah satu benteng kerajaan di Kerajaan Lamuri. Yang kedua ada berbagai jenis tembikar yang didapati di Kerajaan Lamuri tersebut. Yang keempat ada Kerajaan Siguntur. Itu berdiri sejak 1250 sampai sekarang. Kerajaan Siguntur merupakan kerajaan yang telah berdiri sejak 1250 setelah runtuhnya Kerajaan Darmas Raya. Setelah bertahan di beberapa periode, Kerajaan Siguntur pun kemudian dikuasai oleh Kerajaan Pagaruyung. Dan peninggalannya adalah yang pertama ada rencong baja putih, gagang gading gajah. Yang kedua ada tongkat berbalut perak atau pusaka Raja Laube. Kerajaan yang kelima adalah Kerajaan Kesultanan Indrapura. Peninggalan-peninggalannya itu ada pedang raja dari abad ke-16, ada Al-Quran tulis tangan, ada payung, dan baju kebesaran raja. Ada juga dari Kesultanan Aceh, yaitu Masjid Raya Baitur Rahman, yang merupakan peninggalan yang paling terkenal dari Kerajaan Aceh. Ada Kerajaan Sungai Pangu, yaitu dia berdiri sejak abad 16 di daerah Solok Selatan. Ada pula peninggalan-peninggalan itu yang pertama ada rumah gadang dengan berbagai model, ada Istana Putih Singgitir, ada Istana Tungkua Rajo Manggelang, dan Rajo Putiah dari Pasir Talangan. Ada juga Istana Tuanku Rajo Bagindo di Balun, dan Masjid 60 Kurang Aso. Dan yang terakhir ada Kerajaan Bungos Tangkai. Kerajaan Bungos Tangkai ini merupakan kerajaan yang sudah lama berdiri di Minangkabau. Sebelum berdirinya Kerajaan Pagaruyung, kerajaan ini merupakan pecahan dari Kerajaan Pasumayan Koto. Batu yang berada di Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar seperti ini. Kerajaan ini sering diprakarsai oleh Datuk Ketumanggunan. Terima kasih. Bapak nggak ada suaranya. Oke, terima kasih udah diingatkan. Baik, itu tadi nomor 1 ya, Celia ya. Iya, Pak. Nomor 2-nya lagi. Ayo Gary. Oke, Gary atau Budi nih lanjut. Ayo, dari kelompok 1. Gary Pak katanya mau. Oke, Gary. Nomor 2 ya, Pak? Nomor 2, khusus nomor 2. Gary. Peninggalan sejarah kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa itu dari Kerajaan Demak. Peninggalannya ada Pawastren, Masjid Agung Demak, Soko Tatar, Makam Sunan Kalijogo, Pintu Bledek,
Kalau dari kerajaan Cirebon itu peninggalannya ada Keraton Kanoman, Cirebon ya. iya Cirebon, Pak. Keraton Kasepuhan di Cirebon, Keraton Keprabon, Keraton Kacirebonan, Masjid Sang Cipta Basa, Makam Sunan Gunung Jati, Kota Singa, Burung Kasempuhan. Kerajaan Mataram Islam itu ada Masjid Gede Kauman. Kemudian secara umumnya itu ada makam Fatimah binti Maimun, makam-makam Raja Banten, makam Agung Banten, Masjid Agung Banten, Masjid Menara Kudus, Masjid M Ampel, Masjid Keraton Ngayog Jakarta Hadiningrat, Keraton Surosowan, pemakaman Imogiri dan lain sebagainya, Pak. Oke, cukup. Ya, Pak. Cukup ya Gary ya. Ya, Pak. Baik, nanti kita sanggah ya. Berarti dari kelompok 1 sudah memaparkan peninggalan bukti peninggalan sejarah yang ada di Pulau Sumatera dan ada di Pulau Jawa. Oke, kita lanjut dulu bagi kelompok 2. Berarti kelompok 2 itu ada di soal nomor 3, 4, 5 ya. Silakan. Siapa yang pertama menjawab? Kelompok 2 ada Bintang, Gading, Yayu, Raudatul, Dea. Yang baru datang nggak apa-apa nih, Fahmi. Bintang mana nih? Oke, Bintang. Silakan dulu, Bintang. Gading lah, Pak. Oke, Gading. Gading. Ya, itu. Silakan, Gading. Bintang katanya belum siap. Ayo, Gading, mana suaranya, Gading? Nomor 3, nomor 3. Gading, mana suaranya? Keluarkan pesona suaranya. Nomor 3, Gading. Nomor 3 situ di LKPD-nya soalnya apa? Suaranya Gading bermasalah, Pak. Suara Gading bermasalah. Atau bisa dilanjutkan sama si Fahmi? Bermasalah, Pak, kayaknya Pak Gading. Fahmi bisa? Lanjut. Nomor 3. Nomor 3 yang bagian peninggalan sejarah ya, Pak? Iya. Bisa, Yang di Pak. LKPD-nya itu di Sulawesi dulu ya? Iya. Sulawesi atau Kalimantan dulu tuh? Kalimantan dulu, Pak. Oke, Kalimantan dulu. Oke, silakan. Peninggalan kerajaan Islam yang ada di Pulau Kalimantan. Sudah nampak, Fahmi? Belum, Pak. Ada. Ini, Pak. Oke, silakan. Peninggalan sejarah kerajaan Islam yang ada di Pulau Kalimantan yang pertama ada Kesultanan Pasir tahun 1516. Yang kedua ada Kesultanan Banjar 1526 sampai 1905. Yang ketiga ada Kesultanan Kota Waringin tahun 1679. Yang keempat Kerajaan Pagetan tahun 1750. Yang kelima Kesultanan Sambas tahun 1671. Yang keenam Kesultanan Kutai Kartanegara tahun 1575. Yang ketujuh Kesultanan Berau tahun 1400. Yang kedelapan Kesultanan Sambaliung tahun 1810. Yang kesembilan Kesultanan Gunung Tabur tahun 1820. Yang ke-10 Kesultanan Pontianak tahun 1771. Ke-11 Kesultanan Tidung tahun 1076. Yang ke-12 Kesultanan Bulungan tahun 1731. Masjid-masjidnya ada berupa Masjid Jami Sultan Syarif
Abdurrahman Udana. Dan ada Masjid Jami At-Taqwa Keraton Kusumanegara. Yang ketiga Masjid Raya Singkawang. Yang keempat Masjid Jami Sultan Muhammad Saifuddin II Sambas. Yang kelima Masjid Jami Nanga Pinoh Melawi. Yang keenam Masjid Jamiatul Khair menjadi salah satu peninggalan sejarah yang berada di Kabupaten Mempawah. Yang ketujuh Masjid Nasrullah Kubu Raya. Udah Pak, itu aja Pak. Izin Pak, suaranya Pak. Gimana Pak? Ya, baik. Baik, itu nomor 3 ya. Lanjut lagi nomor 4, silakan karena durasi. Ayo, siapa nih? Budi Pak, Budi. Budi tadi udah kelompok 1 dia. Coba ya yuk, cepat yuk. Radatul juga ada nih, kelompok 2. Berarti poinnya ke poin nomor 4 dan nomor 5 lagi. Ayo. Oke, Pak. Soal nomor 4, sebutkan peninggalan sejarah kerajaan Islam yang ada di Pulau Sulawesi. Pertama itu Kesultanan Buton, Benteng Keraton Kerajaan atau Kesultanan Buton. Terus ada Masjid Kesultanan, Batu Papua, dan Batu Pelantikan Raja. Selanjutnya dari Kesultanan Banggai, itu ada makam Imam Sya'ban, Kecapi Bugis, dan makam Fuadin. Selanjutnya, peninggalan kerajaan dari Gua Talo itu ada Istana Balalompoa, Istana Tamalate, Masjid Katangka, Benteng Sombarepu, dan Benteng Fort Rothschild. Iya, Pak. Selanjutnya dari kerajaan Bone adanya Tedung Pulawang. Terus adanya Lamawaka atau Keris, terus adanya Masjid Raya Watampone, dan adanya Alameng Tatarapen. Soal nomor 4, sebutkan peninggalan sejarah kerajaan Islam yang ada di Pulau Maluku, yaitu ada Kesultanan Ternate. Peninggalannya Keraton Kesultanan Ternate, Masjid Sultan Ternate, dan makam Sultan Baabullah dan salah satu Sultan Ternate. Selanjutnya adalah Kesultanan Bacan. Peninggalannya hanya Keraton Sultan Bacan, terus ada Masjid Kesultanan Bacan dan Masjid Tua Jailolo atau Masjid Gamalamo. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, baik. Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah memaparkan hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing. Nah, kalau kita lihat dari pemaparan yang kalian paparkan itu memang udah betul semua, ya. Kalau dilihat ya, kalau kita di Pulau Sumatera, bukan kita itu peninggalan dari kerajaan Islamnya sangat luar biasa sekali, ya. Dari mulai kerajaan-kerajaannya maupun bukti fisik dari kerajaan itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dari pemaparan kalian yang kalian paparkan tadi, itu luar biasa sekali ya. Kerajaan-kerajaan besar maupun kecil tuh banyak sekali Pulau Sumatera. Bahkan tadi yang dari daerah kita sendiri lupa tadi menyebutkan dari kelompok 1 itu ada Kerajaan Riau Lingga ya, yang Bapak sebutkan dari awal ya. Itu satu kebanggaan yang ada di Kepulauan Riau ya. Nah, kemudian kalau kita kita ambil garis benang merahnya yang Bapak sebutkan tadi juga yang ada di video tadi ya. Islam itu peninggalannya tidak akan terlepas dari masjid, kemudian ada kesultanan ya, keratonan ya, kemudian ada makam, ada kaligrafi, kemudian ada karya seni, karya sastra ya, ada berupa babat, kemudian hikayat, suluk, syair, dan ada beberapa hasil dari alkulturasi seperti tadi debus dan skaten. Padahal sebenarnya skaten itu populernya dulunya di zaman Hindu-Buddha ya, kemudian masuk ke Islam, kemudian ada alkulturasi budaya di situ. Ya kan? Kemudian kayak debus itu kan sebenarnya kan kalau kita pikirkan itu kan sudah banyak mistiknya ya, tapi nanti di kait-kaitkan dengan Islam ya. Mungkin di sini tahu nggak ya apa yang dimaksud dengan akulturasi?
Masih ingat nggak apa itu akulturasi? Apa itu? Gabungan budaya. Gabung budaya kayak gimana nih? Ada akulturasi, ada asimilasi, ada sinkritisme. Sebenarnya itu banyak penggabungan-penggabungan sebenarnya. Penggabungan seperti apa akulturasi? Sudah lupa? Sebenarnya kalau akulturasi, asimilasi itu kan sebenarnya bukan di sejarah saja. Di sosiologi juga belajar kan? Di PKN juga belajar. Kalau akulturasi, penggabungan dua kebudayaan yang berbeda, tetapi Tanpa meninggalkan budaya aslinya. Iya, tidak meninggalkan kebudayaan aslinya. Kalau asimilasi, beda lagi. Nanti ada sinkritisme, beda lagi. Ya, baik. Kalau kita mengingat waktu, ya karena pertemuan kita cuma karena masa pandemik ini cuma 30 JP, ya 1 jamnya. Jadi kalau dikalikan 2 hanya 60 menit ya sebenarnya. Baik, dari materi, karena waktu kita tinggal 5 menit lagi, apa sih yang dapat kita ambil manfaat dari pertemuan saat ini? Coba pahami deh, manfaat apa yang kita petik dari pertemuan dari materi ini? Coba pahami. Kira-kira manfaatnya apa aja mempelajari materi peninggalan-peninggalan budaya atau bukti dari kebudayaan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia? Saya, Pak. Iya, coba. Oke, manfaat yang mungkin dapat kita ambil, yang pertama dari hasil diskusinya ini kita bisa dapat mengetahui sendiri hasilnya itu apa. Dan manfaat salah satunya juga kita juga bisa mengenal peninggalan-peninggalan apa saja yang ada di negara kita ini dari berbagai daerah yang selama ini mungkin kita sendiri kurang tahu, Pak. Dan ada diskusi ini juga membantu kita jadi menambah pengetahuan. Iya, Pak. Iya, terima kasih buat Fahmi ya. Iya, betul sekali. Bahkan ada hal-hal besar tapi kita nggak tahu ya. Sama sepertinya kita punya kerajaan besar ya, salah satu besar ya kalau kita lihat ya peninggalannya itu ada kerajaan Riau Lingga. Bahkan kita tidak tahu tidak tahu itu peninggalan dari kerajaan Islam ya. Padahal kalian sering ke Pulau Penyengat, tapi itu tidak tahu bahwa itu adalah peninggalan dari kerajaan Riau Lingga, ya kan? Oke, baik. Mengingat waktu, terima kasih sekali untuk yang sudah hadir, ya, Bapak. Terima kasih sekali ya. Walaupun waktu kita sangat mepet sekali. Nah, untuk pertemuan berikutnya itu sudah Bapak kasih materi. Ada PR, ada tugas yang kalian kerjakan, sudah Bapak share di classroom kalian. Semoga pertemuan berikutnya nanti bisa kalian kumpulkan ya. Nanti Bapak tagih di pertemuan berikutnya. Itu ada 5 soal ya. Terus jangan sampai ini ya, walaupun masa pandemi kita tetap belajar ya. Tetap semangat belajarnya. Kemudian dari materi dari motivasi tadi, jangan sampai orang besar itu tidak melupakan sejarah bangsanya sendiri. Baik, untuk mengakhiri silakan Budi pimpin doa. Untuk mengingat pelajaran sebelum mulai mengakhiri. Gary aja, Pak. Gary ngececek mau. Udah lanjut aja. Ayo. Jangan grogi. Sebelum pelajaran kita akhiri, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Budi dan semuanya ya anak-anak Bapak yang telah
ikut belajar pada hari ini ya. Semoga yang hadir ya dapat lagi pengetahuan yang ini ya, yang walaupun sedikit tapi berarti ya. Bapak ingatkan lagi, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir, kemudian tugasnya ada di classroom-nya masing-masing. Baik, terima kasih sekali. Sebelum berakhir kita foto-foto bersama dulu. Mungkin yang belum open cam silakan dibuka kamera HP atau laptopnya masing-masing. Oke. Mungkin ini bagian sejarah untuk masa yang akan datang, ya kan? Mana tahu nanti ini merupakan sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bahwa tercatat hari ini kita pernah belajar melalui Google Meet, ya kan? Silakan dibuka. Yang belum buka kameranya, ayo dibuka. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Senyum. Itu apa tuh 3-3 itu sih? Jadi poin skornya dari Euro ya. Baik, terima kasih sekali sudah Bapak screenshot di sini ya. Silakan bagi yang sudah selesai nggak apa-apa live group ya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Di sini, Pak. Terima kasih juga buat Bu Endang, Bu Elis. Pak Yudesman. Iya, sama-sama Bu. Mari, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ternyata Bintang sama adiknya.